Di antara semua penyiksaan, kita masih bisa menahan rasa sakit dipukul. Tapi yang paling membuat kami marah di saat kita dipaksa bersujud, kemana negara-negara yang bergabung dengan BOP ini gitu kan. Di situ kami menyadari, oh ya memang dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah saya keluar dari ruangan kontainer penyiksaan itu, saya melihat masih ada ratusan teman-teman GSF. Di situ saya merasa lega. Alhamdulillah saya tidak sendiri. Jadi setiap orang yang keluar dari ruang penyiksaan itu kemudian disambut dan dipeluk oleh rekan-rekan yang lainnya. Saat itu saya dipeluk langsung oleh Bang Tadi Badai dan mereka semua mengatakan nggak apa-apa, kita semua merasakan yang sama. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Langsung kan dalam pelayaran kita memang setiap kapal ada dokternya. Jadi langsung diperiksa sama dokter, kamu yang mana yang sakit, dicek sama dokternya dan berulang seperti itu. Jadi setiap kita mendengarkan suara jeritan dari ruangan itu, kita semua kembali berkumpul keluar. Keluar menanti siapa orang ini seperti itu. Ke ruang penyiksaan itu Ya, berarti. jadi Ruang tahanan itu. ini kapal, di tengah-tengah kapal ini ada 2 kontainer panjang besar. Di tengah itu ada ruang terbuka. Ruang terbuka yang di video yang tersebar itu kami bersujud di situ. Oh iya, itu benar berarti ya? Benar. Itu yang video yang beredar yang ada Menteri Israel. Iya. Itu setelah di Asdod. Di Asdod. Setelah dibawa ke setelah dibawa ke daratan. Nah, jadi kita ada 2 kali sesi bersujud. Bersujud itu. Itu di antara semua penyiksaan, kita masih bisa menahan rasa sakit dipukul. Tapi yang paling membuat kami marah di saat kita dipaksa bersujud, hampir 2 jam bersujud. 2 jam? 2 jam dengan tangan diikat. Dengan tangan diikat, kemudian diperdengarkan lagu-lagu kebangsaan Israel. Wih, kurang ajar sih. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Dan itu terjadi di tengah-tengah perairan internasional. Kemana kemana negara-negara sekitar yang ada di situ? Tidak adakah yang bisa menghentikan itu? Kemana dunia, kemana negara-negara yang katanya menjunjung tinggi kemerdekaan, keadilan, kemana negara-negara yang bergabung dengan BOP ini gitu kan. Nah makanya di situ kami menyadari, oh ya memang dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kami saja yang dari berbagai negara diperlakukan seperti ini, di perairan internasional tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Bagaimana dengan rakyat Palestina di dalam tanahnya sendiri seperti itu. Jadi di atas kapal kami mengalami penyiksaan seperti itu, sampai kemudian kita dipindahkan ke Asdod, pelabuhan. Disitulah ada Ben Gvir itu. Oh, jadi Ben Gvir itu setelah di Asdod itu ya? Setelah di Asdod itu. Oke, berarti. Jadi di situ kami bersujud lagi dengan tangan diikat. Kemudian setelah itu proses imigrasi. Nah, setelah proses imigrasi itu pertama kali kami ditelanjangi di situ. Karena ada proses kedua ditelanjangi kembali. Jadi semua peserta sama, laki perempuan ditelanjangi. Perempuan juga. Itu ditelanjangi satu-satu atau semua? Satu-satu. Oh, tapi di tempat tertutup kan atau? Tempat tertutup. Oh, Oke. Karena untuk memastikan ini ya, nggak bawa apa-apa itu ya? Iya. Nah, kita bicara soal evakuasi. Nah, kalau menurut Abang, siapa yang paling Abang rasa berjasa untuk akhirnya Abang dan teman-teman yang lainnya bisa kemudian kembali ke Indonesia? Jadi sebelum kami diintercept, setelah semua alat komunikasi kita buang, kita sudah terputus, nggak dapat info apa-apa sampai pada kami hari keempat penahanan itu, ya penyanderaan itu, kami melihat di depan mata kami tulisan bandara. Di situ kami baru tahu, oh kami sudah akan bebas. Jadi selama kurang lebih 4 hari kami diculik, disandra itu kami nggak tahu apa-apa. Kapan kami akan bebas, siapa yang sedang berjuang di luar sana untuk membebaskan kami nggak tahu. Kecuali ada satu lembaga hukum namanya Adalah, ya. Adalah ini nih yang memang sejak awal ditunjuk sebagai kuasa hukum teman-teman yang berlayar ini jika mendapatkan nanti masalah.
ataupun nanti diculik. Dan mereka lah pada saat imigrasi itu yang mendampingi semua relawan, termasuk saya waktu itu, diminta untuk jangan menandatangani berkas apapun. Jangan menandatangani berkas apapun. Dan dari pengacara ini pula kami mendapatkan info bahwa kamu akan dibawa ke penjara ini. Dan nanti di penjara itu kamu akan disidang. Dan setelah sidang kamu akan dideportasi. Kami hanya tahu info sebatas itu. Jadi kami nggak tahu siapa sedang bergerak di luar untuk membebaskan kami. Sampai kami tiba di Bandara Eilat di wilayah Eilat itu. Kami melihat ada 3 pesawat Turkish Airlines. Pesawat pemerintah Turki. Di situ kami sudah meyakini, berarti pemerintah Turki yang menjemput kami, yang mendatangkan kami dari Palestina ke Turki. Dan setelah kami sampai di Istanbul, Turki, semua itu baru terkonfirmasi bahwa memang benar atas lobby kan waktu itu kecaman internasional dari berbagai negara ya marah, kemudian mulai berkomunikasi dengan negara-negara terdekat waktu itu, sehingga yang tadinya awalnya itu cuma 1 pesawat. Jadi Turki hanya ingin memulangkan warga negaranya, cuma 1 pesawat. Tetapi steering committee di GSF ini meminta, termasuk waktu itu Bu Maimun, steering committee kita meminta agar nama-nama WNI dimasukkan ke dalam daftar Turki ini supaya bisa ikut. Akan tetapi setelah mereka bernegosiasi kembali, akhirnya disepakati bahwa semuanya diterbangkan ya tanpa satupun tertinggal, diterbangkan ke Turki dengan tujuan setelah sampai di Turki akan diadakan medical check up, akan divisum, kemudian dijadikan bahan bukti untuk diadukan ke ICC, Pengadilan Internasional, seperti itu. Oke, berarti itu semua barang-barang, semua bantuan yang dibawa itu diambil atau? Iya, jadi jangankan bantuan yang kami bawa, pakaian pun, keperluan pribadi pun nggak ada. Jadi kita itu tinggalkan Palestina itu dengan baju tawanan yang kami pakai itu. Yang pakai pas ditangkap sampai pas pulang. Ya, jadi di penjara Kedzot itu di wilayah Negev, baju kami diganti dengan baju tawanan itu.